Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yaumil Fitri Hidayani, NIM 21231109 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, untuk melengkapi tugas praktikum fisika saya dengan dosen pengampu Ibu Murtiani MPD, saya akan membahas materi tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Untuk itu, selamat menyaksikan video saya berikut ini. Nah, baiklah, untuk materi pertama, kita akan membahas tentang pengukuran. Pengukuran adalah hal yang paling penting di dalam fisika, sebab setiap aktivitas manusia sehari-hari tidak akan pernah terlepas dari pengukuran terhadap suatu besaran fisik. Hal ini sejalan dengan ungkapan seorang fisikawan terkenal, yaitu Lord Kelvin. Ia mengatakan, bila Anda dapat mengukur apa yang Anda bicarakan dan Anda dapat mengaplikasikannya dalam bentuk angka-angka, berarti Anda tahu sesuatu tentang hal yang Anda bicarakan tersebut. Nah, begitu pula dengan sebaliknya, jika Anda tidak dapat mengukur apa yang Anda bicarakan dan Anda tidak dapat mengaplikasikannya dalam bentuk angka-angka, berarti Anda tidak tahu sesuatu tentang hal yang Anda bicarakan tersebut. Contoh kegiatan dari pengukuran yaitu seorang anak diminta oleh gurunya untuk mengukur panjang daun meja menggunakan rollmeter. Lalu, anak tersebut membentangkan rollmeter sepanjang meja sehingga memperoleh hasil 1,6 meter. Dari situ, kita dapat mengatakan bahwa panjang merupakan nama satuan, 1,6 merupakan nilai besaran, rollmeter merupakan alat ukur panjang, serta meter merupakan satuan panjang. Nah, dengan demikian, pengukuran dapat kita artikan sebagai kegiatan membandingkan besaran suatu benda dengan alat ukurnya sehingga memperoleh nilai besaran yang diukur beserta dengan satuannya. Adapun cara agar pengukuran kita dapat dipercaya oleh orang lain, yang pertama yaitu kita harus memilih alat ukur yang sesuai dengan besaran fisik yang hendak diukur, serta sesuai dengan tingkat ketelitian yang diperlukan. Dan yang kedua yaitu kita harus mengkalibrasikan alat tersebut sebelum digunakan. Dan yang ketiga yaitu kita harus mengamati skala hasil dari pengukuran tersebut dengan cara yang tepat dan cara yang benar. Selanjutnya, jenis pengukuran dan cara melaporkannya. Yang A, pengukuran tunggal. Pertama, pengukuran dengan menggunakan mistar atau penggaris. Misalkan, dari pengukuran panjang didapatkan hasil 5,6 cm. Mistar mempunyai tingkat ketelitian 1/2 dikali 1 mm, atau 0,5 mm sama dengan 0,05 cm. Sehingga dari hasil pengukuran dapat ditulis 5,60 cm kurang lebih 0,05 cm. Arti penulisan hasil pengukuran tersebut adalah panjang kertas 5,60 dikurang 0,05 cm sampai 5,60 ditambah 0,05 cm. Secara matematis, panjang kertas dapat ditulis antara X0 kecil dari 5,55 dan besar dari 5,65 cm, dengan X0 adalah panjang kertas yang sebenarnya. Yang kedua yaitu menggunakan jangka sorong. Jangka sorong mempunyai skala terkecil 0,01 cm. Tingkat ketelitiannya 1/2 dikali 0,01 cm sama dengan 0,005 cm. Hasil pengukuran dapat ditulis hasil pembacaan skala alat ukur kurang lebih 0,005 cm. Jika tebal kotak adalah 2,15 cm, hasil pengukuran dapat ditulis 2,150 kurang lebih 0,005 cm. Berarti hasil pengukuran tebal kotak berada di antara DO kecil dari 2,145 besar dari 2,155 cm. Yang ketiga yaitu menggunakan mikrometer skrup. Mikrometer skrup mempunyai tingkat ketelitian 1/2 dikali 0,01 mm sama dengan 0,005 mm.
Hasil pengukuran dapat ditulis hasil pembacaan skala alat ukur kurang lebih 0,005 mm. Jika ketebalan cover buku tulis 2,980 mm, maka dapat ditulis 2,980 kurang lebih 0,005 mm. Berarti hasil pengukuran yang sebenarnya adalah DO kecil dari 2,975 besar dari 2,985 mm. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Besaran itu pula terbagi menjadi dua. Yang pertama besaran pokok dan kedua besaran turunan, di mana besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Baiklah, berikut ini merupakan tabel dari besaran pokok, yang mana tabel ini terdiri dari nama besaran, nama satuannya, lambang satuannya, dan dimensinya. Serta dari tabel ini kita bisa mengatakan bahwa besaran pokok itu terdiri dari 7 besaran, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dari tabel besaran pokok tadi, kita bisa melihat bahwa adanya suatu dimensi. Kegunaan dari dimensi tersebut ialah yang pertama yaitu untuk mengungkapkan kesetaraan beberapa besaran fisika yang sepintas tampak berbeda. Kedua yaitu untuk menentukan suatu besaran turunan. Yang ketiga yaitu untuk menguji kebenaran suatu rumus fisika tersebut. Tabel berikut ini merupakan tabel dari besaran turunan, yang mana tabel ini terdiri dari nama besarannya, nama satuannya, dan simbolnya. Serta dari tabel ini kita bisa melihat bahwa beberapa contoh dari besaran turunan itu adalah energi, gaya, daya, tekanan, frekuensi, beda potensial, dan muatan listrik. Baiklah, sebelumnya saya telah menjelaskan besaran pokok dan besaran turunan. Itu merupakan pembagian besaran di dalam fisika. Namun, berdasarkan arahnya, besaran juga terbagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang tidak mempunyai arah, misalnya panjang, massa, waktu, kelajuan, dan massa jenis. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai arah, misalnya gaya, percepatan, kecepatan, dan momentum. Berikut ini merupakan contoh dari diagram vektor, yaitu diagram vektor A dalam sistem dua dimensi. Di sini kita bisa melihat bahwa komponen skalarnya untuk AX sama dengan A cos theta, sedangkan untuk AY sama dengan A sin theta. Kalau untuk mencari besarnya, kita bisa menggunakan rumus A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Kalau untuk mencari arahnya, kita bisa menggunakan rumus theta sama dengan tan min 1 dikali AY per AX. Materi selanjutnya yaitu tentang satuan. Satuan adalah suatu pembanding di dalam kegiatan pengukuran suatu besaran. Satuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila pembandingnya akan mendapatkan hasil yang sama apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya yaitu meter, sentimeter, kilogram, dan gram, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua yaitu satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang hasil pembandingnya itu berbeda apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya jangkau, hasta, dan kaki. Selain itu juga ada satuan internasional atau SI. Satuan internasional adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional dan dipakai oleh berbagai negara. Baiklah, sebanyak itulah pembahasan materi saya tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.